Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan, ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Oke. Bagi yang berkenan, silahkan di share, tapi linknya ya jangan diunduh mbok potong-potong nggak karuan terus kamu nggak ulang, jangan ya, jangan begitu ya. Linknya aja di share seperti dicontohkan oleh Kang Mas Double Shop itu dan Kang Mas apa satunya itu, ya. Ini linknya di share gitu. Selanjutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Matur numbah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Kita sebagai saudara muslim, ya, saling mendoakan kebaikan dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Jadi kamu mendoakan kebaikan untukku, aku juga mendoakan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu, gitu, ya. Oke. Mampir ngombe kali ini tuh jatuh pada hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal berapa nih? 20. Ya. Jumat Legi tanggal 20. Seperti biasanya yang pakai celana penuhi, ya, masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jumat yang pakai celana. Penuhi, ya, masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu menjadi jamaah sholat Jumat. Bagi yang sudah paham, jangan lupa, karena semuanya sama-sama dikerjakan, maka kerjakanlah semuanya. Kapan dikerjakan? Ketika waktunya masuk. Nggak harus ini dulu itu dulu, nggak ada ceritanya. Kapan waktunya masuk, kerjakan. Ketika masuk duhur, kerjakan duhur. Ketika masuk Jumat, kerjakan Jumat. Jadi nggak ada duhur mendului Jumat, Jumat mendului duhur, enggak. Bukan sholat Jumat setelah duhur atau sholat duhur setelah Jumat, enggak. Itu berdiri sendiri itu. Dan sama-sama diperintahkan. Jadi dikerjakan, ya. Bagi yang belum paham, silakan saja melaksanakan sebagaimana yang masih Anda pahami dan silakan belajar untuk menjadi lebih tahu lagi. Tuh, ya, pesan aku ketika masuk hari Jumat seperti saat ini, ya. Jadi jangan lupa, kalau kamu pakai celana, penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah. Artinya kalau kamu nggak mau, ya kamu jangan pakai celana, pakai rok seperti perempuan itu. Karena kalau perempuan kan nggak diwajibkan sholat Jumat, ya. Kalau sholat duhurnya wajib tetap, mau laki mau perempuan. Dari sini aja kita tahu sudah beda apa itu sholat Jumat, apa itu sholat duhur. Jadi nggak bisa disamakan, artinya nggak bisa saling menggantikan. Gitu. Oke, tajuk kita kali ini sesuatu yang sangat gonjang-ganjing, ya, sangat gonjang-ganjing. Mulai kemarin saat ini, aduh, kalau kita lihat kok bisa jadi begitu, ya. Kalian tahu apa yang mau kusung, yaitu tentang sebuah tajuk, ya. Jadi gini tajuknya.
kalian sama-sama tidak mengenal siapa Fir'aun. Jadi mereka, kita jadi penonton aja dah ya. Mereka yang berseteru itu sama-sama nggak ngerti siapa Fir'aun. Cak, kok melempem? Nah, gitu ya tajuknya ya. Kalian sama-sama tidak mengenal siapa Fir'aun. Cak, kok melempem? Nah, aku memang nanti dalam pembahasannya tidak menyebut nama-nama karena itu lebih apa ya? Memang aku sulit untuk menyebut nama-nama. Kalau bisa tidak aku sebut ya. Kecuali memang kondisi yang memaksakan harus aku sebut demi kejelasan ya. Jadi nanti aku tidak akan sebut nama-nama ya. Itu biarlah urusan mereka ya. Karena aku memposisikan sebagai pihak yang berdiri di kerangka akademis ya. Jadi tidak ke sana tidak ke sini, aku berbicara secara objektif aja. Ya. Oke. Sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk dari yang kemarin ya. Pertama Kang Mas Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Goske matur thank you. Kemudian nah ini jagoan kita Kang Mas Dwi Langgeng Jauhari. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bondowoso, salam Isra. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemurahan dalam rezeki kepada Gus Betik sekeluarga serta rekan-rekan yang hadir dalam kajian ini agar selalu istiqomah di jalannya. Baru kali ini iklan sampai 2 jam 15 menit. Waduh, bayangkan. Iklan itu sampai 2 jam 15 menit itu bagaimana kita mau konsentrasi belajar ya. Tapi itulah fenomena yang ada. Aku juga nggak tahu kenapa yang masuk ke sini tuh panjang-panjang itu ya. Kan aku lebih senang yang pendek-pendek yang berapa menitan itu nanti diulang lagi, pendek diulang lagi, pendek diulang lagi gitu. Ya. Tapi itulah untuk Kang Mas Dwi Langgeng silahkan, nggak bisa bicara aku. Gimana cara mengatasinya itu ya. Atau dibiarkan dulu setelah selesai kan ada biasanya itu di pojok mana tuh kalau sini tuh pojok kanan tuh kan berapa menitan berapa jaman nanti di setel aja kira-kira sesuai sudah mau selesai baru nonton gitu. Untuk Kang Mas Dwi Langgeng Jauhari ya yang telah banyak memberikan kontribusi membantu aku ya, aku ucapkan terima kasih dan salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Bondowoso. Dan matur numbah nuwun atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doamu untukku, untuk kami semua teman-teman di sini juga Gusti Allah curahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian Kang Norman Fadila, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Semoga Gus sekeluarga dalam keadaan sehat dan diberi banyak kemudahan dari Allah yang Maha Hidup yang tidak pernah mati walau 1 detik. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan secara umum kenapa orang Kristen tidak mematenkan nama Isa. Selanjutnya mohon izin untuk kajian mana yang benar, Bibel Katolik dan Bibel Protestan. Salam hormat dari Balikpapan. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Untuk Bibel Katolik dan Protestan mungkin gimana ya? Tajuk kita tadi malam aja itu belum selesai itu ya. Apa itu? Penebusan dosa mid by Paulus. Ya. Itu masih perlu 1 episode lagi. Tadi episode 2 jadi 3 episode. Aku kira setelah itu nantilah ya. Tapi tetap aku perhatikan ya requestnya Bibel Katolik dan Bibel Protestan. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Norman Padilla. Selanjutnya free kick 46. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus. Gus Betik, salam Isra selalu. Oke, salam Isra selalu juga untukmu. Semoga Gus Betik dan keluarga diberikan keberkahan rezeki yang halalan thayyibah serta dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Saya yakin channel YouTube-nya Gus Betik akan berkembang karena isi kontennya penuh dengan manfaat dan everlasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everlasting itu apa tuh? Everlasting. Aduh,
Aku baca komen yang salah. Sebentar. Makanya aku sepertinya sudah baca komen ini ya. Kita kembali ke unggahan yang pagi tadi ya, yang mampir ngombe. Everlasting itu apa tuh? Kekal, panjang maksudnya ya, selalu diingat gitu. Oke. Tadi ada salah ya. Salah pencet gitu ya. Oke, kita mulai dari Bunda Lia Badri ya. Ini baru benar ini dari unggahan yang kemarin ya. Duha kemarin, mampir ngombe yang kemarin. Bukan yang malamnya, kalau tadi yang malamnya yang kebaca ya. Oke, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak sebelum berangkat mengisi ruang dan waktu yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima kepada guru sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Lia Yusuf Wibiksana. Oke, untuk Bunda Lia Badri terima kasih. Semoga Bunda Lia Badri juga selalu sehat selalu ya, dan bisnisnya sukses dalam ridho Gusti Allah Kamu Agung. Ini juga sering membantu ya Bunda kita Lia Badri ya. Semoga sehat selalu ya Bunda ya, dan bisnisnya dalam ridho Gusti Allah yang Kamu Agung. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu Nyimak. Terima kasih buat Tuan Guru dan saudara yang bersolawat di channel ini sehingga masih tetap eksis. Gambar Allah itu levelnya maha segalanya. Mungkin salah ketik ini maksudnya ya. Bukan gambar Allah, tapi Allah. Allah itu levelnya maha segalanya, menciptakan manusia, hewan dan segala isi bumi ini. Ya. Gambar Kanjeng Nabi levelnya melakukan mujizat, menerima firman dari Allah. Dan kalau gambar kita levelnya belajar firman dan melaksanakan. Kira-kira begitu. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Palu. Jadi Allah itu ya punya gambar, dan gambarnya kita ini. Ya, tapi jangan dipahami gambar seperti harafiah ya, ini metafora. Artinya perwakilan gitu ya. Maka Allah itu maha agung, maka dia mesti kalau bikin sesuatu itu yang agung juga. Karena ciptaan itu cerminan dari yang menciptakan gitu. Oke, kemarin sudah kita kupas tuntas ya. Terima kasih untuk Soleha Gispati yang ada di Palu. Lanjutnya Kang Irfan Al-Akbar. Kalau aku kerja di proyek memang harus punya gambar desain dulu Gus. Di gambar itu sudah ada ukuran-ukurannya. Namanya adalah gambar kerja. Lari lagi dia. Oke. Construction drawing ya. Dari gambar itu barulah kami wujudkan dalam bentuk konstruksi betulan sesuai dengan ukuran-ukuran yang tertera pada gambar desain tersebut. Jadi gambar milik Allah itu bisa jadi ya desain atau rancangan dari Adam yang sudah dimiliki oleh Allah itu. Kemudian Allah mewujudkan, mengkonstruksikan Adam sesuai dengan gambar kerja milik Allah tersebut. Masih nyimak sambil sarapan pagi di Kerinci Jambi. Terima kasih atas komennya dari Kang Mas Irfan Al-Akbar, tapi salah. Nggak begitu. Nggak seperti yang kamu tulis. Nggak begitu. Kan aku sudah jelaskan kemarin ya. Seorang GM itu gambarannya itu ya mobil yang harganya 1 miliar. Kalau dia manajer bawahnya GM itu ya mobil yang 500 jutaan. Nanti yang karyawan itu yang ya, atau yang staff dulu ya. Yang staff itu berapa? 200 jutaan. Nanti yang karyawan itu yang 100 jutaan lah, cari yang second yang kemana gitu. Mobil 1 miliar itu gambarannya seorang GM. Mobil yang cuman 100 juta atau 100 sekian lah, itu gambarannya seorang karyawan. Nanti yang 200 juta staff. Jadi nggak mungkin seorang karyawan itu gambarannya itu mobil yang 1 miliar, nggak mungkin.
Nah, Allah itu agung, maka dia kalau bikin kita itu juga harus agung gitu. Gimana ya? Aku sulit harus pilih bahasa apa kalian supaya ngerti ya. Supaya gobloknya nggak nempel gitu ya. Bukan meleset yang kamu omongkan itu meleset enggak begitu. Ya. Aku kira so analogi itu sudah tepat kok ya. Jadi kalau aku naik Rolls Royce tuh enggak mungkin orang nggak itu bukan gambarku gitu loh. Rolls Royce itu berapa miliar harganya. Tapi kalau seorang pengacara GM atau apapun, ya GM aja lah. Nah itu gambarannya dia. Lah Allah itu agung, maka gambarannya juga harus agung. Kita ini agung gitu loh. Jadi bukan seperti gambar teknik seperti ini ukurannya berapa enggak. Ini bukan berbicara fisik tapi metafisik. Meskipun Allah bikin nyamuk ya bisa. Orang Allah itu maha bisa kok. Tapi ketika dia menciptakan kita, dia ingin sempurna, menunjukkan kesempurnaannya. Jadi sebagai sosok yang sempurna, masa bikin kok nggak sempurna untuk apa gitu loh. Itu tidak menggambarkan Allah gitu loh ya. Ini jadi balik lagi aku jelaskan. Kalau dijelaskan itu diperhatikan lah ya. Jadi kita tidak berbicara physically, tapi metafisik ya. Oke. Berikutnya Kang Isdianto, alhamdulillah Gus, ini kemana aja udah berapa episode nggak hadir ya? Mungkin hadir tapi nggak komen ya Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus sudah manik hadir nyimak kajiannya, mantap kerangka berpikirnya untuk menjelaskan topik kajian inilah gambar Allah ya. Saya beberapa hari tidak komen karena menyelesaikan kajian yang ketinggalan. Oh begitu, oke. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Idianto PPTK yang ada di Sidamanit. Ya, jadi dia masih mengikuti kajian-kajian yang sempat tertinggal. Oke, terima kasih Kang Mas Idianto. Oke. Oh berikutnya freedom ya. Segambar dan serupa Allah, diberi wewenang kemuliaan, manusia ciptaan sempurna, diberi kelebihan mengelola dunia seisinya, diberikan hak cipta, diberikan hak mematikan, diberi hak menghakimi, diberikan mengampuni dan lain-lain. Salam Isra Pak Guru. Oke, salam Isra juga ya. Ya terserah lah, pokoknya diberi ya. Pokoknya diberi. Diberinya itu digaris bawahi. Kamu berkuasa karena diberi. Yesus itu juga kan begitu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi kalau Yesus itu ngampuni dosa, nggak usah kaget. Jangan terus ngomong, ini Allah ini bisa mengampuni dosa. Ya goblok, artinya nggak paham Alkitab. Yesus mengampuni dosa karena diberi kuasa. Diksi diberi itu jangan dilupakan. Ya freedom ya. Oke berikutnya Mbak Elvi. Tak pikir Elvi Sukaisi ini. Elvi Langut ya. Indra Mayu hadir, salam Isra. Alhamdulillah, terima kasih atas kajian belajar menurut sunnah Rasul. Setelah mengerti dan paham selalu diskusi sama suamiku tercinta Anto double shop. Oh ternyata soleha kita Mbak Elvi Langut ini permaisurinya Kang Mas Anto double shop ya. Mantap. Dan ini juga yang dilakukan oleh Omar Rohmah ya. Tapi beberapa episode ndak muncul ya, mungkin sibuk juga ya. Semoga tidak terjadi apa-apa, artinya bukan karena sakit atau segala macamnya. Setelah nonton didiskusikan bersama suami istri itu ya. Itu bagus begitu. Karena kalau bapaknya diskusi dengan mamanya diskusi, nanti anaknya itu akan terbangun kerangka berpikir yang itu ilmiah, karena pijakan ilmiah itu diskusinya itu. Jadi memberikan pelajaran tidak hanya sekedar ngomong tapi melakukan. Oh iya bapak gue, mama gue kalau ada apa-apa itu didiskusikan gitu loh. Jadi tidak dingotot-ngototkan, ya, didiskusikan gitu. Oke, terima kasih soleha kita Mbak Elvi Langut dan salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Indramayu. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang ya. Berikutnya Kang Yayok Kuswoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru. Jember hadir sebelum aktivitas, alhamdulillah ngaji dulu sama Tuan Guru.
Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang barokah dan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oke, terima kasih untuk Kang Yoyo ya. Penghobi Borneo Kaltim. Alhamdulillah Samarinda nyimak sudah pernah dibahas Gus, tapi tetap semangat mengaji karena untuk menguatkan ingatan kembali dan juga ada sunahnya mengulang-ulang kajian. Iya, aku juga kemarin tuh sebetulnya sudah pernah dibahas tapi judul tajuknya apa gitu. Mungkin Kang Mas Penghobi Borneo tahu judul tajuknya ya. Oke, terima kasih ya untuk Kang Penghobi ya. Berikutnya, ini Habib ini. Habib Sahputra. Gue jadi aduh. Tertarik ini sama Mas Habib ini. Dari mana ya? Nggak dituliskan di sini, semoga kerasan di sini apa ya? Power junior ya. Mungkin bisa ngobrol sama seniornya supaya nggak kaget. Di sini ya kita ngaji belak-belakan gini ya. Berikutnya mungkin bisa disebutkan asalnya dari mana ya. Ini jagoan kita Habib Sahputra ya. Assalamualaikum Gus. Oh sorry I'm sorry. Dari Medan dia sudah tulis. Maafkan daku ya. Karena berjarak dia ngetiknya jadi nggak langsung kebaca ya. Scroll. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Medan hadir menyimak penjelasan cerdas Gus. Alam raya dan seisinya ini pun adalah gambar Allah. Nah itu yang gue maksud. Melambangkan keagungan yang menciptakan. Seperti mobil itu melambangkan posisi sosial yang punya. Jadi gambar dari yang punya itu siapa. Gitu. Terima kasih untuk Habib Sahputra ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Medan ya. Berikutnya Kang Norwan Padilla. Assalamualaikum Gus. Apakah gambar Waalaikumsalam ya. Apakah gambar speaker adalah speaker? Gambar speaker bukan speaker. Contoh sederhana yang menusuk hati oten. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Iya. Gambar itu. Gambar Allah itu ya bukan Allah ya. Seperti kita ini kan bukan Allah. Ngipok ngerok kata rupa di Kejadian 1:26 tidak berarti bahwa ketika Allah menciptakan manusia ia membuat salinan fisik darinya. Sebaliknya manusia lebih tepat dipahami sebagai sebuah representasi dari Allah yang tidak kelihatan. Manusia adalah suatu representasi Allah bukan dalam arti bentuk atau rupa fisik. Dalam menciptakan manusia dengan mata Allah menandai bahwa ia melihat, telinga, ia menandai bahwa ia mendengar, tangan menandai bahwa ia bertindak. Oke, terima kasih masukannya dan mantap sekali oleh Kang Mas Ngipok Ngerok. Nggak tahu ini dari mana asalnya ya, Kang Mas Ngipok ini. Kerangalam tah? Iya Sam, Kerangalam. Selanjutnya Jian Reksa, Kang Mas Jian Reksa dari mana ini? Samarinda ya. Mantap Gus, salam Isra untuk semuanya. Oke, terima kasih. I am Muslim. Ya, I am Muslim. Komen pertama Gus dari Indramayu, semoga sehat selalu bersama keluarga dan teman-teman sekalian. Amin. Terima kasih Kang Mas I am Muslim ya. Salam untuk keluarga di Indramayu, salam Isra. Kang Edi Margono, assalamualaikum waalaikumsalam yang punya Jogja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rijal Wahyu ya, Rembang selalu hadir Gus, mantap. Tugas kampus, jangan lupa ya. Jangan sampai gara-gara ngaji di sini terus tugas-tugasmu terbengkalai, jangan. Yang ngaji di sini ya tugas kampus, dua-duanya diselesaikan ya. Kemudian Kang Mas Joko Kendil, Jateng ngaos. Ngaos itu bahasa halusnya Jawa, itu ngaji ya. Oke, matur nuwun Kang Joko Kendil. Kang Budiman nggak tahu ada di mana, cuman komentarnya singkat. Mantap ya. Mungkin nanti untuk komen berikutnya disertakan Kang Mas Budiman ya, dari mana gitu. Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus, nyimak sebelum berangkat kerja. Oke, terima kasih. Kang Ikhwan, bapak kita ini Bapak Ikhwan Tamin, alhamdulillah bisa nyimak salam misra juga. Ini juga baru ini ya. Tadi ada LP Sopo, ini sekarang LP Wanto. Assalamualaikum Indramayu hadir, salam Isra juga.
Nggak tahu ada 2 LP atau orang yang sama. Kemudian Kang Ari, ya ini juga kemarin keliru dengan Ari yang dari Bali. Ya, ini Kang Ari dari Batam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam nyimak guru. Oke, terima kasih. Kang Samsul Yatim. Oke, ini apa kata dia ini? Gelar tikar sambil nungguin proses bongkar. Kajian yang bikin penasaran. Ini wajah tuh wajah ya. Salam Isra Gus, salam Isra juga. Lain ini wajah tuh wajah iya itu pandangan. Ya. Jadi pandangan nih kalau kita sholat ya Allahu Akbar kan sampai narasi itu kan ini wajah tuh wajah iya kan. Jadi aku berpandangan hidup seperti pandangan yang diajarkan Allah kepadaku. Sebetulnya begitu. Bukan ini mukaku mana mukamu. Bukan. Enggak begitu. Jadi kalau kita ketemu diksi wajah di dalam Al-Quran itu bisa berarti pandangan. Ya, pandangan itu kerangka berpikir. Jadi karena kan kelakuan itu kan dari pikiran dulu. Jadi ini wajah tuh wajah iya. Jadi hidupku berpandangan hidup seperti pandangan hidup yang diajarkan oleh Allah via Kanjeng Nabi Muhammad kepadaku. Gitu loh. Makanya Allah itu disebut Rob, itu kan pembimbing, pengajar, pelindung. Nanti kalau ilah itu kan penggerak gitu. Ya, makanya kalau ketemu kata Tuhan tuh lihat dulu original teksnya apa gitu. Jadi kalau wajah itu pandangan itu apa? Pikiran. Contohnya gini lah ya. Misalkan ini rapat ini ya. Misalkan itu orang-orang terhormat yang ada di gedung Bundar sana ya, DPR sana sudah rapat. Ada praksi apa? Praksi tetek melek, praksi togel, praksi apalah banyak lah ya, nggak tahu macam-macamnya itu. Praksi kacang hijau misalkan gitu ya. Sudah hampir ditutup itu kan. Biasanya di summary-nya, di kesimpulannya kan nanti kan tuh bikin risalah. Risalah itu kalian tahu nggak risalah? Telah ku terima suratmu nan lalu. Itu Fatwa Bujangga. Ya, itu risalah juga itu. Bikin risalah itu kan, summary gitu. Sebelum itu kan bilang begini, kami persilakan masing-masing praksi, misalkan praksi kodok hijau, praksi kacang panjang, praksi sambal terong ya, misalkan ini supaya gampang aja sih aku. Mengutus anggotanya atau ketuanya untuk memberikan pandangan. Itu artinya untuk menyampaikan pendapat, bukan pandangan terus mukanya dipandang-pandang begini. Itu kan jadinya kan hitam manis. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu. Bukan begitu, bukan pandangan yang itu ya. Jadi pandangan itu kerangka berpikir atau pendapat gitu. Aduh, ngerti lah ya, masa harus aku perdalam lagi. Kang Didik nyimak Gus, oke, terima kasih. Kang El Diablo, oke, dari KPAD Bandung hadir, oke. Alpati Brebes nyimak Tuan Guru, salam sehat juga untukmu. Mipok, kata Eikon dipakai untuk gambar yang tertera pada koin. Misalnya potret kaisar yang tertera pada koin yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang Parisi, sebagaimana tercatat Matius 22 21. Ini si ngipok ini tadi pinter, sekarang goblok lagi dia. Tadi itu tadi yang ngomong. Coba aku lihat. Itu si ngipok atau bukan tadi itu? Nah, tadi pinter dia, komen di atas ya. Kata rupa Kejadian 1:26 tidak berarti bahwa Allah menciptakan manusia membuat sesuai salinan fisik, enggak. Tapi di sini dia goblok lagi dia. Gimana kamu? Ini bukan fisik, ngapain kamu bawa koin segala macem? Nggak ada itu. Oke, sudah ya. Bu 99 hadir, oke, terima kasih. Oke.
Sekarang kita ke tajuk kajian kita. Aku ngopi dulu. Ya. Berapa lama tuh? Berapa? Sudah 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sepertinya 2 seri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita adalah kalian itu yang mereka sedang berseteru sekarang ya di medsos, yang aduh kalau baca itu ya mbok, kalau nggak seneng sama orang ya cukuplah sekedar sebatas kesalahannya, karena juga sama-sama orang kok. Makanya kadang-kadang aku berpikir dulu kalau kita sekolah itu kita diajarin sama guru kita, bangsa kita adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah tamah. Tapi kalau aku lihat itu di komen-komennya itu ya, aduh kotor bahasanya. Sampai-sampai aku berpikir kalau ada riset ya, paling kotor bahasa mesosnya itu bisa jadi orang Indonesia itu. Ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang salah, ya sebatas apa yang salah itu aja sudah gitu loh. Apalagi kan itu kalau tak lihat itu anak-anak muda, itu yang salah itu kan orang lebih tua, boya ada unggah-ungguh gitu loh, sopan santun, tata krama. Tapi karena dunia medsos itu udah seperti ini ya, nggak ada lagi tata krama. Padahal sudah kan kalau mau komen itu kan ada peringatan kan, untuk komen yang bagus kan. Aku kadang-kadang, aduh kok sampai begininya ya. Makanya ngomongin harus hati-hati, karena kalau kita salah ngomong, itu membuka peluang untuk orang-orang di luar kita yang tidak suka, seolah-olah dia bebas untuk menumpahkan semua sumpah serapahnya, dan itu sepertinya sesuatu yang halal gitu. Ya, kalau nggak seneng ya wes nggak seneng gitu loh. Tapi ya, makanya gue ini bukan supporter, gue ini voter. Ya. Kapan-kapan gue jelasin apa bedanya supporter dengan voter. Ya. Oke. Tajuk kita, kalian sama-sama tidak mengenal siapa Fir'aun. Cak, kok melempem? Nah, itu tajuknya. Dan aku memang tidak bawa nama-nama ya, tapi bagi kalian yang kesehariannya mengikuti medsos tahu lah ya apa yang aku maksud. Mereka yang sedang berseteru, apakah tahu siapa Fir'aun? Coba. Karena nanti aku akan menduduk masalahkan, aku tidak mau campur urusan mereka, itu terserah lah ya. Cuman aku akan di tengah dari sudut pandang akademis. Itu gimana sebetulnya? Karena banyak yang umum, apalagi yang udah ustadz aja salah kok, nggak kenal siapa Fir'aun itu loh. Jadi cacak kita ini juga nggak kenal siapa Fir'aun, nggak kenal dia. Walaupun katanya budayawan, walaupun katanya ya ulama lah, ya kiai lah, dia nggak kenal siapa Fir'aun. Sama dengan ustaz-ustaz yang lain, entah yang pro entah yang kontra, juga nggak kenal siapa Fir'aun. Begitu juga yang menyerang si Caca ini karena dia menggunakan Fir'aun sebagai analogi terhadap sosok pemimpin, juga nggak kenal siapa Fir'aun. Jadi sama-sama nggak kenal siapa Fir'aun. Makanya kalau amburadul bubar nggak karuan ya seperti itu. Nggak tahu aku dulu ngajinya seperti apa. Nanti bisa kita lihat apakah analogi itu pas. Ini kan semua orang pada marah nggak karu-karuan, tapi nggak ngerti tentang hal yang sedang jadi permasalahan. Siapa Fir'aun itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan yang dibicarakan itu di video itu ada 3. Ada Fir'aun, ada Qorun, ada Haman. Yang jadi masalah kan si Fir'aunnya, si Qorun dan Haman tenang-tenang baik. Ya, maka kita fokus tentang Fir'aun lah. Karena si Qorun sama di Hamannya tenang-tenang baik.
Kalau kami di Tanah Batak bilang tenang-tenang saja, bah. Gitu. Ya. Oke, dengar baik-baik. Efek semua ini karena kita tidak mau mencermati kitab suci kita. Ketika kita ngaji, hanya mendengar dan kita menerima tanpa kritik apa yang diberikan oleh guru-guru ngaji kita waktu kita anak-anak sampai remaja kemudian dewasa. Apakah yang disampaikan oleh guru-guru ngaji kita itu sudah benar sesuai apa yang disampaikan Al-Quran? Kita tidak pernah. Jadi apapun ya yang kita terima itu seperti sesuatunya sudah absolut benar. Tisu. Ya. Maka terekamlah dalam memori kita ini ya secara umum orang mengenal Firaun seperti apa? Itu pertama, dia pemimpin yang bengis. Ya. Yang jahat. Yang tidak sayang sama rakyatnya, yang maunya sakkarepe dhewe. Sekarang kalau memang dia bengis, kalian tahu kepada siapa dia bengis? Makanya banyak yang amburadul kabeh bubar, goblok. Kepada siapa Firaun itu bengis? Tahu gak kalian? Berikutnya, ini juga jarang yang tahu. Firaun itu bukan nama. Itu julukan, gelar penguasa di tanah Mesir. Ya. Sebelum Firaun, mereka memakai gelar Al-Aziz. Itu terjadi ketika zaman kenabian Kanjeng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf orang Israel, iya. Orang Mesir, bukan. Artinya apa? Nabi Yusuf non pribumi. Aku gunakan istilah non pribumi supaya nanti aku lebih gampang menjelaskan kepada kalian. Supaya kalian gobloknya itu hilang semua. Sehingga mengenal, oh Firaun itu begini toh. Ya. Di zaman si Al-Aziz ini itu sejahtera hidupnya. Dan Yusuf diangkat menjadi menteri ekonominya gitulah kira-kira. Ketika mau ada resesi karena paceklik sudah diantisipasi sama si Yusuf. Kita tidak perlu bicarakan karena itu tidak masuk dalam stressing point ya tentang bagaimana ada kisah asmaranya juga, itu hal lain nanti ya. Tentang Nabi Yusuf dengan Zulaika, Bunda Zulaika itu hal lain. Ya. Itulah awal masuknya orang-orang Israel ke tanah Mesir. Jadi ya, di Israel itu lewat bapaknya Nabi Yusuf ya, Yakub ya, yang menurunkan 12 suku Israel itu masuk ke tanah Mesir. Sejak itulah orang Israel hidup di tanah Mesir menjadi non pribumi. Pribuminya siapa? Ya orang Mesir. Dan ini berlanjut sampai lama. Ya, ini pahami dulu. Disebut apa? Al-Aziz. Baru nanti di era Kanjeng Nabi Musa, berapa jarak waktu itu dari Kanjeng Nabi Yusuf ke Kanjeng Nabi Musa? Berapa abad itu? Baru dikasih nama gelar Fir'aun. Tuh, ya. Ketika Kanjeng Nabi Musa lahir dan kanak-kanak, itu Fir'aunnya masih si Ramses.
Nanti setelah Kanjeng Nabi Musa dewasa itu Fir'aunnya si anaknya itu siapa namanya? Sulit aku bacanya. Merneptah. Itu anaknya Ramses II. Jadi waktu zaman Fir'aun kecil sampai besar itu Ramses II yang jadi Fir'aun. Nanti setelah itu anaknya Ramses II Merneptah itu menjadi Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar, bukan nama personal seperti Gus Meti itu, bukan. Seperti Subandite Sukoco gitu. Nah, seperti Graito gitu. Nah, itu gelar. Ya. Oke. Jadi tahu ya, di Mesir penduduknya terbagi menjadi dua, pribumi dan non pribumi. Pribuminya orang Mesir, non pribuminya orang Israel. Oke, ini pegang dulu, masukkan dalam otak kesadaranmu. Sehingga kamu nanti tahu kalau Fir'aun ini bengis, kejam dan segala macam itu kepada rakyatnya yang mana? Jangan digebiak ya. Oke. Pandangan kita ya, selama ini Fir'aun adalah pemimpin yang otoriter, bengis, sakarepe dhewe gitu ya. Tanpa kita melihat iya itu kepada siapa? Yang pertama. Yang kedua, saking bajingannya Fir'aun mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Nah, kacaunya seperti yang aku bilang. Kalau dia mengangkat diri sebagai Tuhan, ya oke lah. Tapi dia tidak pernah mengangkat diri sebagai Allah. Ya ini kacau lagi kalau nggak pernah ngikuti kajianku. Tuhan itu belum tentu Allah. Kalau Allah pasti Tuhan. Karena tidak ada satu sejarah pun yang mencatat, ya, si Fir'aun ini minta disembah. Atau si Fir'aun ini disembah oleh rakyatnya, itu nggak ada ceritanya. Ya. Tapi kan kita kalau dengar kajian itu terus ustadznya ngomong berapi-api kayak ya kata orang Jawa, ngerti-ngerti ya. Fir'aun mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Iya, lu tahu nggak Tuhan yang mana? Fir'aun bengis, iya lu tahu nggak bengis pada siapa? Gitu loh. Ini efek dari kalau ngaji itu tidak membaca dari sumber aslinya yaitu Al-Quran, pelan-pelan dibaca jadi ngerti gitu loh. Jadi kalau ustadzmu, kiaimu ngasih penjelasan ke kamu itu kamu juga bisa kontrol. Orang dia juga manusia kok, belum tentu benar. Buktinya sekarang banyak orang nggak paham Fir'aun itu seperti apa. Mulai yang awam sampai yang ustadz-ustadz itu kan rame itu. Fir'aun, tapi nggak ngerti Fir'aun itu gimana. Yang ada dalam benak umumnya seperti tadi itu. Penguasa, bengis, mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita coba gali informasi dari Al-Quran. Ya, begitu caranya. Kita langsung ke sumbernya saja, ke Al-Quran. Ya. Karena apa sih ya? Aku ingin kita ini kan orang kecil ya, bisa kita ya bisa melakukan sesuatu yang kecil ini ya. Kalau dibanding si siapa namanya ini, si Cak ini ya jauh lah. Channel kita ini ditonton paling 500 orang itu sudah bagus, bisa 1000 orang alhamdulillah. Tapi kan paling 200, 300. Apalagi yang di perumpamakan juga, wah jauh lah. Kita ini kan rakyat, ya. Cuman sekecil apapun kita harapkan setelah mendengar kajian ini bisa menjadi pendingin gitu loh, supaya nggak rame seperti itu. Kita lihat medsos kan ruaminya nggak karu-karuan, ya. Itu harapan kita sehingga kita hadir menjadi pendingin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama tuh? 10
Sepertinya nggak bisa di satu video ya. Oke, aku jelaskan dulu siapa Fir'aun ini. Kamu bisa buka Al-Qur'anmu, baca surat yang ke-20, surat Toha ayat yang ke-24. Dikatakan ishab ila Fir'aun innahu togo. Togo itu ini batas, dia sudah lompat pagar, melampaui batas. Jadi dikatakan bahwa pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Siapa yang disuruh pergi? Musa. Ini eranya sudah bukan era Yusuf lagi. Kanjeng Nabi Yusuf jauh ke belakang, ini era Musa. Ya. Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa apa? Statusnya non-pri. Dia adalah anak non-pribumi Israel yang lahir di tanah Mesir. Ini supaya kita tahu, karena ini berbicara dengan konteks negara juga loh. Ya, supaya nggak salah-salah lagi, jadinya nggak karu-karuan. Ya. Adanya Kanjeng Nabi Musa yang notabene Israel dan adanya sebuah fakta sejarah bahwa Fir'aun itu Mesir, jadi bangsanya berbeda, satunya Israel, satunya Mesir, ya. Tetapi ya kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Musa diperintahkan untuk ya pergi kepada Fir'aun yang notabene Mesir, Kipti, ya. Jadi Kanjeng Nabi Musa Israel yang didakwai Mesir. Artinya apa? Ini bukan salah satu ya. Ini satu-satunya. Sebentar begini. Bukan satu-satunya. Ini salah satunya argumentasiku untuk menolak bahwa Nabi itu tidak universal. Kan kita disampaikan kalau ngaji itu nabi-nabi dahulu itu khusus untuk bangsanya. Hanya Nabi Muhammad saja yang untuk semua bangsa di bumi. Lah ini buktinya Kanjeng Nabi Musa yang Israel disuruh dakwah ke bangsa Mesir. Berarti kan mentah, runtuh, gugur pendapat itu. Jadi tidak bisa dipahami secara universal. Nabi-nabi dahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus hanya untuk bangsanya saja. Setelah Nabi Muhammad diutus untuk semua bangsa. Itu mentah dengan ayat ini. Dan gue dari dulu itu tidak setuju. Kecuali nanti itu pun masih perlu kita diskusikan. Ada memang ayat-ayat yang memang dikhususkan sesuai perintah dari Allah. Misalkan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Itu lain lagi nanti. Meskipun itu juga nanti kita diskusikan. Artinya itu khususia. Jangan menjadi umumia. Artinya secara umum semua nabi ya diutus untuk semua bangsa gitu loh. Jadi universal karena apa? Pengutusnya Allah, Yahweh itu juga universal. Maka kalau ada utusan Allah yang universal terus menjadi lokal itu harus ada juklaknya. Harus ada pengantarnya. Tapi secara umum ya nabi-nabi itu universal lah. Melanggar mainstream toh. Ngaji di sini memang begitu. Ya. Dulu kan waktu kecil, ngajar Nabi Muhammad yang untuk semua bangsa, nabi-nabi dulu hanya untuk umatnya. Gugur. Sudah aku jelaskan lewat surat Toha. Nanti ada surat-surat yang lain mungkin sebagai pendukung silakan dicari. Oke. Pertanyaannya terkait Fir'aun, dia benar-benar melampaui batas. Melampaui batas itu kepada siapa? Gitu loh.
Ya. Sekarang kita beralih ke Al-Qasas ya. Surat yang ke-28 ayat yang keempat. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang sakarepe dhewe, semaunya sendiri, semau gue, saenake udele dhewe, itu Fir'aun ya. Di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, menindas segolongan dari mereka. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia, maksudnya Fir'aun, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Pertanyaan gue, kerusakannya itu diperbuat kepada siapa? Ini orang yang gak ngerti. Kepada semua rakyatnya, yang non pribumi dan yang pribumi. Enggak begitu, bos. Ya, enggak begitu. Kita lanjut lagi supaya lebih jelas nanti kamu tahu. Di surat bawahnya ya, surat Al-Qasas yang ke-5, tadi ayat yang ke-4 ya. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu. Siapa yang ditindas di bumi itu? Siapa yang dijadikan budak di bumi itu? Warga negara yang mana? Yang pribumi atau yang non pribumi? Ya. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka, siapa itu mereka? Pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Al-Qasas surat 28 ayat yang ke-5. Ya. Dikuatkan lagi ayat yang ke-6. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Yang ditakutkan Fir'aun apa? Kalau sampai budak-budak Israel ini kiamah, bangkit. Itu loh. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Ya. Ke ayat yang ke-20, surat 28 ayat yang ke-4. Ya. Siapa? Siapa ya yang mengalami anak laki-lakinya disembelih? Meskipun kata sembelih ini nanti perlu kita cermati lagi ya. Sembelih harafiah atau metafora. Tapi terlepas itu, siapa yang mengalami anak laki-lakinya disembelih, anak perempuannya dibiarin hidup? Itu warga yang pribumi atau non pribumi? Tidak ada ceritanya ya. Fir'aun itu menghabisi anak laki-laki dari warga pribumi Mesir. Yang dihabisi adalah warga non pribumi, yaitu Israel. Itulah cerita yang terkoneksi dengan Kanjeng Nabi Musa yang notabene Israel yang nanti diadopsi. Jadi jelas ya, jangan dipukul rata. Seolah-olah Fir'aun ini sakarepe dhewe bengis terhadap semua rakyat. Ya, lihat dulu rakyatnya yang mana. Ya. Nanti kita bisa jelas di sini duduk permasalahannya. Jangan mengambil analogi diterapkan kepada seseorang karena dia nggak tahu siapa yang diambil untuk analogi dan tidak tahu siapa seseorang ini, akhirnya amburadul salah. Lah wong Fir'aun sapa wae orang ngerti kok, karena pemahamannya pemahaman umum, mainstream.
nggak mau mengkaji langsung ke Al-Quran, terus dianalogikan ke sosok, ya salah. Yang jadi masalah pengikut-pengikutnya, follower-followernya, pecinta-pencintanya dari sosok tokoh ini nggak terima, tapi mereka juga nggak ngerti siapa itu Firaun. Kacau, kacau. Ya. Berapa lama nih? Bismillahirrahmanirrahim. Aku harapkan setelah kajian ini bayanganmu tentang sosok Firaun tuh berubah gitu loh. Sehingga nanti kamu bisa menilai analogi itu cocok enggak. Mengambil tipologi sosok ditempelkan kepada sosok yang lain itu enggak sembarangan. Tapi ya itulah ya. Mau budayawan kek, mau kiai kek, mau ustadz kek, mau alumni. Kan banyak yang aku lihat di video-video itu alumni dari universitas terkenal ini yang notabene kalau kita tahu itu Islam ya, ngomong jelegar-jelegar Firaun aja kamu nggak ngerti kok. Alhamdulillah di sini kita tuntaskan supaya kalian ngerti. Oke, itu ya sudah terjawab bahwa Firaun bengis iya, tapi kepada warganya yang non pribumi. Aku menggunakan istilah non pribumi dan pribumi itu supaya lebih gampang aja menjelaskannya. Ya, yaitu kepada bangsa Israel yang apa? Yang mereka menjadi budak di tanah Mesir, masuk sejak zaman nenek moyangnya di era Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Musa itu adalah Israel dari suku Lewi ya, kalau kita tarik itu sukunya Lewi itu nanti ya. Lahirnya itu sudah di tanah Mesir, bukan lahir di Israel masuk ke Mesir, enggak. Lahirnya di Mesir dan itu menjadi ancaman kekuasaan yang ditakutkan oleh si Firaun. Tapi sebetulnya apakah Kanjeng Nabi Musa itu mau merebut kekuasaan? Kan enggak. Dia hanya minta beri dia kebebasan untuk mengajak kembali bangsanya ke tanah. Gampangnya apa ya? Tanah perjanjian gitu ya. Ke tanah perjanjian Palestina sana. Yang itu ceritanya panjang. Kalau kita tarik ke belakang lagi sejak era Abraham. Yang datang dari Kanaan, datang dari Babel ya, Babel itu Irak sisi utara sana, ke tanah Kanaan, sebuah tanah yang dijanjikan, yang kemudian kita kenal sebagai Palestina itu. Jadi kalau kita lihat sejarah para nabi itu nggak ada yang berambisi mengkudeta penguasa, itu nggak ada. Ya. Cuman ya ketakutan penguasa aja kepada para, nggak ada ya, nggak ada. Dan begitu juga ketika Islam masuk ke tanah Jawa, dia itu tidak mengkudeta penguasa loh ya. Kita lihat kerajaan-kerajaan Jawa di sini dulu ya, yang Islam dimulai dari apa itu? Dari Pajang dan sekitarnya itu ya. Itu perubahannya bisa kita lihat ketika gelarnya sudah berganti menjadi Sultan. Sultan Hadiwijoyo. Kita kenal seperti sebagai Joko Tingkir yang lagunya ngetop itu ya. Kemudian jadi polemik juga. Memang bangsa kita ini bangsa yang senang polemik atau gimana gitu ya. Lagu ya jadi polemik. Oke, sudah tahu ya kalian bahwa sudah berubah pemahamannya. Jangan dibayangkan Firaun itu pemimpin di satu negeri dan dia bengis terhadap semua yang ada di bawah kekuasaannya. Tidak. Dia bengis kepada warga negara non pribumi. Tuh, catat. Kemudian, seperti aku bilang tadi, Ustadz bilang itu saking kekurang ajarannya. Sampai Firaun mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Iya betul Pak. Betul Yi. Betul Pak Ustadz. Tapi
Pak Ustadz, Pak Kiai tahu nggak? Tuhan yang mana? Ya, gue kan sudah berkali-kali bilang sama lu ya. Kalau lu ketemu diksi Tuhan tuh kembalikan ke original teksnya. Dia Tuhan yang ilah atau Tuhan yang Rob. Karena Al-Quran menggunakan 3 nama. Proper name itu alif lam lam ha. Nanti kata ganti itu bisa ilah, bisa Rob. 1 jam. Kalau ini tidak paham, kacau balau amburadul seperti sekarang. Terus dianggap karena Tuhan berarti Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Allah. Nggak ada ceritanya, bos. Kita tidak punya literasi yang cukup bahwa Fir'aun itu minta disembah, bahwa rakyatnya tanah Mesir itu semua menyembah dia, itu nggak ada. Nggak ada. Ini karena kekacauan terjemahan sehingga pemahamannya beda. Soal Fir'aun otoriter, oke lah. Tapi dia juga memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya loh. Jangan lupa. Aku jadi ingat tipologi Saddam Hussein ya. Sepertinya tipologi pemimpin Barat Tengah sana itu seperti itu ya. Aku jadi ingat ketika Saddam Hussein menghabisi menantunya itu. Kan ditembak mati itu menantunya itu. Karena apa? Karena sudah ngutak-ngatik kekuasaan. Itu yang Saddam Hussein tidak mau. Siapapun itu akan dihabisi sama dia. Jangankan orang lain. Menantu gue aja gue habisin. Kan dihabisin itu menantunya. Yang sempat lari ke Yordan atau kemana. Ketika pulang tembak modar wes. Kalau kita baca ya konstruksi pemerintahan Saddam Hussein itu, dia itu pemimpin yang dicintai rakyatnya loh. Ya, meskipun ada yang tidak puas itu wajar lah. Artinya tidak 100% semua suka terhadap Saddam Hussein. Tapi setelah Saddam Hussein runtuh kan menyesal mereka. Jadi seperti yang ada di kita, enak zamanku toh. Iya tapi sudah berlalu, lu nggak bisa kembali ke zaman dulu. Begitu juga Irak sekarang seperti apa? Babak belur, bubar kabeh. Mau kembali seenak zaman Saddam Hussein, modar gue nggak bisa. Makanya kalau diadu domba dengan bangsa lain jangan mau. Itu loh. Itu kan ada pengakuan akhirnya menyesal. Padahal dia dulu paling semangat merobohkan patungnya Saddam Hussein. Akhirnya dia hengkang dari Irak lari ke Yordan merantau. Dia bilang dia menyesal. Masih enak zamannya Saddam Hussein. Nah, tipologi Saddam Hussein itu kalau aku baca dalam sebuah artikel itu semua sembako rakyatnya itu dipenuhi. Mulai susu, mulai tepung kan kalau kita beras lah ya. Itu dipenuhi. Jadi artinya Saddam Hussein itu memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Tapi jangan sekali-kali ngomong suksesi, bisa modar lu. Jangan sekali-kali suksesi itu dibicarakan. Kalian tahu nggak apa itu suksesi? Kalau nggak tahu tanya sana. Makanya jangankan orang lain, mantunya sendiri ketika ngomong suksesi, dor. Nah, sepertinya tipologi pemimpin-pemimpin Barat Tengah seperti itu. Tanpa terkecuali si Fir'aun ini, kita lari ke belakang lagi ke Fir'aun. Dia kan dihantui ketakutan. Ya, makanya dihabisi itu anak laki-laki dari non-pri itu. Padahal seperti aku bilang tadi, nggak ada ceritanya Nabi itu mengkudeta penguasa itu nggak ada. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat, bener nggak sih bahwa Fir'aun itu mengangkat dirinya menjadi Tuhan yang Allah itu? Nah, karena begini, kalau Allah itu dia sudah makrifat. Kalau Rob, ilah itu belum makrifat, dia masih nakiro. Ya.
Misalkan nih, biasanya kan anak-anak itu suka guyon ya, Karang Taruna atau apa gitu ya. Disebutlah ya, kegiatannya bla 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 bla, anggotanya, ketuanya bla 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 bla. Anggotanya si A, si B, si C, si D, ada Paijo, Tugimin, Tulijo, Wagina, Painem, Tulkiem, anggota. Ya. Pemimpinnya siapa? Ronggo. Ya. Nanti stafnya siapa? Tumirah. Nah, nanti di atas itu ada pelindung. Nah, pelindung itu siapa? Biasanya kalau anak-anak yang kurang ajar itu pelindung itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Ya memang sih secara hakikat ya Allah itu pelindung, tapi kan secara birokrasi administrasi itu ditulis biasanya pelindung Bapak Kepala Desa. Nah, terus apakah dalam anggapan anak-anak Karang Taruna ini Bapak Kepala Desa itu Allah? Kan enggak. Diksi Rob itu punya arti bisa pendidik, bahkan disebut juga rabi, guru, bisa pelindung, bisa pengayom, bisa pengatur, pembimbing, banyak. Polisemin dia. Ya. Jadi yang namanya Rob itu tidak serta-merta Allah, tapi Allah pasti Rob. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Buka Al-Qur'anmu. Ya. Di surat An-Naziat ayat yang ke-24. Begini. Fa qala ana rabbukumul a'la. Ngomong gini. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku kan sudah ingat, kalau ada kata Tuhan kembalikan ke original teksnya. Original itu Rob. Itu tidak mesti Allah. Ini yang dipahami salah, seolah-olah seperti yang kita terima secara mainstream. Wow, saking kekurang ajarannya Fir'aun mengangkat dirinya menjadi Allah. Tidak pernah. Al-Quran tidak bicara begitu. Jangan salah paham. Rob itu tidak mesti Allah. Meskipun Allah itu mesti Rob. Rob itu bisa pembimbing, pelindung, pengayom. Ya, dia sedang berbicara bahwa aku ini pengayommu, pelindungmu. Dia menggunakan istilah Rob. Dan terjemahannya sudah cerdas ini. Ya, dia pakai Tuhan tapi T-nya kecil. Artinya yang menerjemahkan ini ngerti. Ya. Tapi harus ingat, kalau masuk ke original teks nggak ada huruf besar huruf kecil, maka otakmu harus tahu logika kalimat itu bisa dilihat dari narasinya kemana arahnya. Ya, jadi beda antara Rob yang ada di surat sama-sama surat An-Naziat sama di ayat 16 itu sama-sama diterjemahkan Tuhan, sama-sama Rob, tapi lain. Di surat An-Naziat Tuhannya itu Tuhan Allah, Rob yang Allah. Maka kata begini, ketika Tuhan memanggil Musa di lembah suci, yaitu lembah tua, nah, itu Rob yang Allah. Maka diterjemahkan dengan Tuhan, T huruf besar. Kalau yang An-Naziat 7924 itu T-nya kecil, itu Tuhan apa? Rob apa? Rob yang biasa seperti tadi itu loh. Karang Taruna tadi, pelindung, Bapak Kepala Desa. Gitu loh. Bukan berarti di hadapan mereka bahwa Kepala Desa ini Allah yang disembah-sembah, bukan. Nggak percaya? Kita lihat nih. Lihat tuh, gitu. Kita mulai yang berapa ini? An-Naziat. An-Naziat 24. Ya. An-Naziat 24. Ini Rob ini. Aduh, sebentar. Ini Rob, ya. Nih, Rob ya. Aduh, lari lagi. Nih. Ya Allah, sulitnya. Ini Rob ya. Lihat, ada pulpen apa Bapak bisa tunjuk-tunjuk. Ini kok ditunjuk pakai tangan dia ikut lari-lari jadi sulit nanti.
Nah apa? Gunting lah, gunting ya sudah, singkat ya. Ini ya, ini Rob. Ya, terjemahannya lihat ini. Sebentar. Sulitnya kalau alat peraganya terbatas tuh ya begini. Nah, gini aja lah. Ya, ini Rob. Ya, ini Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ini Rob. Ya, ini Tuhan. Tuhannya seperti ini. T kecil. Ini ketika Fir'aun yang ngomong, seraya berkata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Rob, pakai Rob dia. Fa, kola, ana, robukul, a'la. Ini dia, ini Rob. Fa, kola, ana, Rob. Ini Rob, ini. Ya. Tapi terjemahannya pakai T kecil nih. Dia berarti si penerjemah tahu. Sudah pintar. Bukan Fir'aun ngaku sebagai Allah, bukan. Ya, oke. Sekarang kita bandingkan dengan Rob, sama-sama Robnya. Tapi terjemahannya Tuhan dia pakai T besar. Nah, di sini nih Tuhan yang Allah. Maka ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah tua, suci yaitu lembah tua, di lembah apa ini? Di lembah suci yaitu lembah tua ini. Nah, ini Allah karena dia mau diberi firman. Loh batu. Loh ya. Menjadi lauh mahfud, dan aku sudah jelaskan apa itu lauh mahfud. Ini T-nya besar, sama-sama Robnya. Ini rewel aja diajak kerjasama nggak bisa ini. Ya. Ini ya, ini Robnya, aduh kan. Ini ya, Robnya gini kan. Ini Tuhan, sama Robnya, kamu tarik ke Arabiumnya sama ini. Ya, ya kan? Diterjemahkan juga sama, cuman ini pakai T besar. Oh, gemes aku. Jelas ya? Oke. Jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir bahwa Fir'aun itu mengangkat dirinya menjadi Allah. Itu kalau ada kiai, ada ustadz, ada siapa saja ngomong gitu, ingatkan, sampean tuh keliru Pak, gitu ya. Jangan langsung seperti aku, jangan. Kalau aku kan langsung ngomong, goblok kamu. Gitu. Kalau kamu jangan. Supaya apa? Supaya kamu lebih baik dari aku. Kalau aku kan main antam kromo saja. Tapi ada maksudnya supaya kalian itu menjadi tangguh dalam belajar. Ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama tuh? 13. Besok kita seri yang kedua. Ya. Kita akan pahami demokrasi itu seperti apa. Kalau kita mau mengkritik itu sebetulnya seperti apa, supaya nggak saling salah. Ya, ini semua kekacauannya karena kita sama-sama ada kesepakatan. Gitu. Ya, tapi yang jelas malam ini kamu sudah mengenal Fir'aun tidak seperti yang selama ini kamu kenal, tapi sudah berubah seperti yang aku kenalkan. Ya, sampai di sini dulu ya. Jaga sholat, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran menjadi milik imanmu yang paling dalam. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.